Hey everyone, what's up? Welcome to today's lunch with Sam. Wow, luar biasa banget. Sam senang sekali akhirnya bisa sharing lagi bersama Bapak Ibu semuanya yang dari Sabang sampai Merauke pastinya ya di Facebook. Nah, jadi pada siang hari ini, wah kebetulan Sam lagi di salah satu cafe restoran yang ada di Sulawesi Utara di Manado. Sebut saja namanya di mana ini ya? Bumi Beringin. Nah di sini tuh enak sekali tempatnya karena sangat terbuka dan di sini saya lagi dari atas ketinggian. Jadi untuk view-nya di sana jelas banget view kota Manado. Terlihat sangat jelas dari sini gitu. Wah. Oke, nah pada siang hari ini this lunch time saya mau sharingin sesuatu. Kenapa saya bilangnya lunch? Karena lunch itu identik dengan makan-makan ya, makan siang. Nah, tetapi di lunch kali ini kita bukan cuma makan siang aja, tetapi kita juga makan suatu hal yang bagus buat otak. Jadi mengenai informasi lah, mengenai apa informasi yang ada saat ini berdasarkan fact dan data. Sorry ada iklan, ada pesawat lewat. Nah, jadi apa kabarnya nih semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Anyway, saya boleh tahu nggak ini yang hadir dari mana aja nih? Dari mana aja? Mungkin bisa tulis komentar di bawah ya. Dari mana saja yang hadir? Oke, mantap. Nah, udah pada makan siang belum? Udah pada makan siang? Makan siang ya, karena di masa pandemi gini kita emang harus ngejaga kesehatan kita. Kita harus ngejaga daya tahan tubuh kita. Halo Ibu Nanda. Lokasi Pak. Wah. Lokasi di Manado. Kebetulan saya lagi di Bumi Beringin ini. Di Bumi Beringin. Oke, halo semuanya. Dari mana aja ini? Dari mana aja? Oh, Ibu Nanda dari Kota Mobagu. Halo Ibu Nanda. Halo Bapak Evan. Wah, Sangir hadir. Wah, mantap. Luar biasa. Wah. Oke, hari ini sangat excited sekali. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa hari ini kita akan lunch. Tetapi lunchnya berbeda, sedikit berbeda. Karena lunchnya adalah berkaitan dengan informasi atau makanan di otak kita gitu. Wih, menarik sekali bukan? Oh, saya buka masker aja ya. Kayaknya buka masker aja biar lebih santai dan lebih enak juga. Well, halo semuanya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada yang belum kenal. Kenalin, nama saya Andre Samuel, biasa panggilan akrabnya dengan Sam. Sekarang Sam lagi di Manado, lagi kebetulan ada project berpartner langsung dengan Bapak Riko Tampenawas. Nah, beliau merupakan developer nasional yang kalau biasa Bapak Ibu sering nonton Metro TV atau TV One, nah beliau tuh selalu ada di sana setiap pagi ngebahas seputar properti. So, pembahasan kali ini kita nggak jauh dari properti, yaitu adalah banyak orang kaya karena properti dan semua orang kaya pasti bermain properti. Why? Kenapa bisa seperti itu? Iya kan, kenapa bisa? Iya betul sih, banyak orang kaya. Kenapa bisa kaya karena properti? Dan kenapa semua orang kaya pasti bermain properti? Bojonegoro, halo Bapak Arnold dari Bojonegoro. Wah mantap, luar biasa sekali. Oke, Sam di properti ya belum cukup lama. Yang tadinya Sam cerita sedikit. Sam dari pariwisata, di mana di Manado sini kan terkenal dengan pariwisatanya. Jadi Sam aktivitasnya sebelumnya itu di pariwisata yang mengontrol atau enggak memfasilitasi para turis-turis, tamu Cina dan tamu orang luar atau lokal untuk jalan-jalan dan liburan di Kota Manado. Tetapi sekarang saya masuk di sektor properti. Bukan cuma sekedar masuk lagi, tapi lagi terjun di sektor properti. Bukan cuma terjun lagi, tetapi kayak kecemplung gitu. Jadi kayak semuanya, my whole life is about property. So, wah, Sam sangat excited untuk belajar, ngobrol dan sharing-sharing mengenai properti. Oke, kembali lagi, banyak orang kaya karena properti dan semua orang kaya pasti bermain properti. Why? Kenapa? Karena pertama, banyak orang kaya karena properti. So, perhatikan baik-baik. Banyak orang merasa properti itu suatu hal yang mahal, bukan? Properti itu identik dengan orang kalau dengar properti pasti dipikirannya kayak wah ratusan juta, wah miliaran. Iya betul. Dan orang selalu
menahan diri untuk bermain properti sehingga memunculkan suatu stigma yang baru. Wah, saya belum waktunya nih bermain properti. Wah, saya masih terlalu muda buat bermain properti. Mungkin penghasilan saya belum cukup buat main properti. Nah, sering ada pemikiran seperti itu kan. Tetapi kalau beli mobil yang harga ratusan juta kadang nggak mikir panjang. Tapi kalau mau beli properti, mikirnya berkali-kali lipat. Itu soalnya banyak orang-orang yang Sam temuin, mereka mengatakan seperti itu. Wah Pak Sam, saya belum layak buat main properti, belum waktunya gitu. Saya mau beli mobil aja lah, saya atau enggak investasi di saham aja lah. Belum waktunya dia di properti, karena kan properti kan yang main orang-orang kaya, orang-orang yang udah punya banyak uang gitu kan. Nah, jadi yang saya mau bilang tuh kayak gini, kita harus patahkan stigma seperti itu. Karena apa? Banyak orang berpikiran udah kaya baru bisa main properti kan. Tetapi sebenarnya kita nggak harus tunggu kaya dulu, kita nggak harus tunggu banyak uang dulu buat bermain properti. Tetapi kita harus menjadikan properti, kita harus bikin dari properti ini jadi transportasi buat kita menjadi semakin banyak cuan, mendapatkan income yang lebih banyak lagi dari cash flow dan capital gain properti itu sendiri. Wah, itu gimana caranya Pak Sam? Oke, untuk properti kita banyak cara kita bisa manfaatkan, iya kan? Nah, properti itu apa aja sih? Rumah ya, udah pasti. Orang awam kalau dengar kata properti pasti dipikirannya itu rumah, apartemen, apalagi ruko kan, tempat warung, tempat usaha, bahkan sampai kuburan juga properti. Jadi sebenarnya aktivitas kita sehari-hari itu nggak lepas dari yang namanya properti. Ini juga saya lagi di kafe, di restoran di Bumi Beringin juga properti ini. Nah, jadi properti itu merupakan suatu real asset yang keuntungannya itu kita bisa dapatkan secara real dengan capital gain, dan ini adalah merupakan real asset yang mana kita bisa ngelihat, kita bisa pegang, dan kita bisa ngemantau pergerakan aktivitasnya dan lokasinya juga. Karena kan seperti yang di video Sam sebelumnya, kalau Sam ada sempat sharingin 10 tahap membeli properti. Jadi kita harus cari tahu dulu kalau kita membeli properti. Nah, itu yang paling penting adalah lokasi. Kita kalau membeli properti kita harus cari tahu dulu lokasinya, karena lokasi menentukan prestasi. So, jadi kita kalau mau beli properti kita harus cari tahu lokasinya ini pas nggak buat kita investasi, lokasinya ini bagus nggak buat kita investasi, apakah kedepannya memiliki potensi yang bagus untuk mendapatkan sesuatu yang namanya market or capital gain. Oke, selanjutnya, ya semua orang kaya pasti bermain properti ya. Karena apa? Karena mereka udah paham betul manfaat dari properti, mereka udah paham betul mengenai pasaran harganya, mengenai aspek kedepannya. Bahkan sebagian orang juga mengerti, wah lokasi ini tuh akan mau dibangun ini gitu kan. Wah, lokasi ini mau dibangun jalan tol, kayaknya semisal gua ngambil lokasi ini di dekat infrastruktur ini yang belum ada ya infrastrukturnya, pasti bakal cuan banget nih. Ya kan, banyak orang kayak gitu. Dan kebanyakan informasi tersebut banyak orang-orang kaya atau orang-orang yang mengerti tentang properti yang dapat informasinya lebih dahulu gitu kan. Halo Ibu Marta, selamat datang. Oke, selanjutnya cuman anyway ya, di masa PPKM gini yang menariknya apa? Properti itu bukan hanya orang-orang kalangan generasi baby boomer atau enggak orang yang berumur 30-an, 40-an sampai 50-an tahun yang main properti, tetapi di masa pandemi ini yang muda-muda, generasi muda-muda juga ikutan main loh dan terjun di properti. Mungkin karena mereka keseringan di rumah dan semuanya serba terbatas aktivitasnya, akhirnya lebih nyimpan uang dong, lebih nabung. Nah, saya baca di salah satu berita nasional, nah di situ dibilang bahwa di masa pandemi ini banyak anak muda memanfaatkan momentum ini untuk berinvestasi. Ya, karena itu merupakan pilihan yang tepat. Investasi juga kita bukan membicarakan suatu hal buat besok atau minggu depan, tetapi untuk masa depan kan. Jika kita berani nge-spend, jika kita berani menyisihkan sedikit saving cost kita, standby cash kita buat properti, itu pasti dampaknya bukan sekarang, belum sekarang, tetapi nantinya setahun 2 tahun, ya nggak usah 5 tahun lah, setahun 2 tahun aja itu udah mulai kerasa pasti.
Bahkan nggak cuma setahun 2 tahun, beberapa bulan aja itu kita sudah bisa melihat keuntungan dan dampaknya dari properti. Makanya sekali lagi, saat kita mau menginvestasi properti, kita harus tahu lokasinya seperti apa, prospek kedepannya seperti apa. Karena jika kita mendapatkan lokasi yang tepat, proyek yang tepat, developer yang terpercaya, maka ya tak lain dan tak bukan itu akan memberikan banyak sekali keuntungan buat kita gitu, iya kan? Nah, sedikit informasi aja, kebetulan Sam dengan Pak Riko berpartner di Project Tribeca Park Manado. Bapak Ibu udah ada yang pernah dengar belum Project Tribeca Park Manado? Jadi Project Tribeca Park Manado, dia merupakan project properti yang saat ini kita mulai di tahap awal itu di tanah kafling. Jadi kita jual tanah kafling, tapi nggak cuma jual tanah kafling aja, kita juga bangun kawasannya. Jadi di sana nanti ada sport center, lalu ada food court area, terus ada meeting point dan lain-lain. Pokoknya fasilitas yang didapatkan sama seperti jika Bapak Ibu tahu kan perumahan atau klaster elit. Nah, fasilitas yang didapatkan sama persis, meskipun hanya tanah kafling aja. Jadi kita pembangunannya merata. Dan Pak Riko udah membebaskan kurang lebih 40-an hektar. Wow, 40-an hektar itu kalau jalan kaki seharian ada kali ya. 40-an hektar. Itu besar sekali, 40 hektar. Nah, karena tanahnya besar, jadi kita nggak mungkin juga bikin semuanya tanah kafling. Nah, jadi kita ada bikin tanah kafling, kita bikin klaster perumahan, fasilitas umum dan sosial, jadi pembagian, dan kita bikinnya secara bertahap. Oke. Nah, lokasi kita, nah ini yang menarik nih. Lokasi kita itu sangat bagus sekali karena apa? Lokasi proyek kita saat ini di Manado, Sulawesi Utara itu persis di samping bandara. Wow, luar biasa banget. Karena apa? Kenapa bagus sekali? Karena bandara merupakan salah satu, mungkin bahasanya jantung kota ya, dimana pintu masuk suatu kota itu yang melalui bandara. Jantung kotanya Sulawesi Utara yaitu di daerah dekat bandara, dan juga sesuai dengan perencanaan pemerintah pusat gitu. Jadi pemerintah Kota Manado sedang merencanakan akan membangun semua pembangunan, semua perkantoran itu di daerah dekat bandara, atau biasa dikenal dengan Mapangat atau Paniki. Nah, lokasi kita itu di Mapangat, di Kelurahan Talawaan. Pokoknya pas selangkah dari bandara. Bagus sekali. Kenapa bandara? Karena bandara di Manado ini merupakan salah satu lokasi yang memiliki percepatan capital gain yang sangat bagus sekali, sangat cepat sekali. That's why there's an indication like, Pak, harga tanah di dekat bandara tuh berapaan sih harga tanah per meternya? Oke, sekarang saya kasih perbandingan deh. Tahu nggak harga tanah di Jakarta berapa sih? Oke, harga tanah di Jakarta 20-an juta. Harga tanah Surabaya dekat bandara ya, itu belasan juta. Mau lebih gila lagi, harga tanah di Bali ini ya. Di Bali harga tanahnya itu ratusan juta. Ratusan juta. Jadi ibarat kata nih ya, kita ngelangkah aja, satu langkah aja itu udah 100 juta minimal. Nah, sedangkan di daerah dekat bandara itu lebih mahal lagi pastinya. Dan itu juga dibuktikan dari 8 bandara super hub ya, bandara super hub internasional yang ada di Indonesia, satu-satunya bandara yang saat ini sedang murah, yang masih murah, yang potensi kedepannya bagus, cuman ya masih murah aja gitu. Itu cuma di Manado. Makanya kenapa saya lagi tertarik sekali dengan euforia Manado saat ini. Suasananya, toleransinya, budayanya, sampai segi propertinya tuh sangat cuan sekali lah ibaratnya. Apalagi kan Manado kan sudah, ya puji Tuhan, alhamdulillah, Manado merupakan salah satu destinasi prioritas nasional. Siapa sih yang nggak tahu Likupang ya? Kalau dulu kan Manado sempat jadi Bunaken kan the most wonderful beaches ya. Oh, the most wonderful island in the world ya. Iya nggak sih? Pokoknya Bunaken tuh pernah jadi pulau. Oh iya, taman laut, sorry. Taman laut. Bunaken pernah jadi one of the best taman laut dari 10 taman laut di dunia ya. Wah. Dan sekarang now
Likupang is gonna be, not is gonna be, is already destinasi pariwisata prioritas nasional. Nah, semisal nih ya, Bapak Ibu invest di Manado dan nantinya Likupang akan jadi, kan sekarang lagi proses pembangunan nih. Nah, Likupang jadi, kira-kira harga tanah Bapak Ibu berpengaruh nggak? Pasti berpengaruh kan? Apalagi tanah kita, Project Tribeca Park Manado, itu lokasinya persis ngelewatin. Jadi kalau kita dari bandara nih ya, kita mau ke Likupang ya lewatnya situ. Orang dari Manado mau ke Likupang ya lewatnya lewat project kita. Bahkan di sebelah proyek kita itu ada restoran, namanya restoran Pondok Hijau Resto. Itu Pak Jokowi setiap kali datang, Bapak Sandiaga Uno, dan pemerintah yang lainnya setiap kali datang pasti mampirnya ke restoran Pondok Hijau. Nah, proyek kita tuh persis di sampingnya Pondok Hijau Resto, yang nanti aksesnya juga akan langsung ke daerah Kek Likupang. Wow, menarik banget nggak? Mau lebih keren lagi apa? Di samping itu, lokasi kita bukan cuma dekat bandara, dekat Pondok Hijau Resto, dan daerah untuk akses ke Likupang aja, bukan cuma itu. Tetapi kita dekat, sangat dekat juga dengan sekolah internasional, dan juga dekat dengan pusat perbelanjaan terbesar, grocery shop, dan juga dekat juga dengan mall, Transmart Mall, dan semua itu bisa diakses di bawah 5 menit, di bawah 5 menit. Wow, bagus sekali. Mau lebih gila lagi, ini jarang sekali, maksudnya tepatnya jarang sekali, itu proyek kita persis di depan lapangan golf Bapak Ibu. Lapangan golf yang buat bermain golf. Nah, lokasi kita tuh persis di depannya. Menarik sekali nggak? Iya kan, karena apa? Lapangan golf itu lapangan yang jarang sekali di sembarang tempat. Jadi di Manado ini cuma ada 2 lapangan golf. Nah, salah satunya di daerah Mapangat. Nah, proyek kita itu persis di depan lapangan golf. Jadi somehow nih ya, kalau Bapak Ibu ngambil di Unity kita dan tanya orang, lu baru ngambil unit ya? Iya nih, gue baru ngambil unit. Di mana? Di Manado. Oh, di Manado bagian mana? Di samping bandara. Wah, samping bandara. Gila, keren banget dong. Orang kalau denger samping bandara tuh kayak kesannya mahal gitu kan tanahnya. Iya, samping bandara. Di mananya? Lapangan golf di Manado tahu? Iya, ada 2 kan? Nah, iya, lapangan golf yang dekat bandara persis di depan lapangan golf. Oh, come on. That's so lit. Itu makanya saya sangat excited sekali untuk menginformasikan project ini, karena memang secara lokasi kita emang lokasinya udah bagus sekali Bapak Ibu. Persis di depan lapangan golf. Nah, pengen lebih gila lagi. Lebih gila lagi nih ya. Saya ngasih tahu program yang ada di project kita saat ini. So, program 17 Agustus yang ada di proyek kita saat ini adalah program cashback 100%. Wow, Pak, udah kayak baju aja gitu 100% kan. Kayaknya kita kalau beli baju juga nggak 100%. Kayak ya 30% cashback ya, masih normal. Nah, tapi ini Bapak Ibu, gila, ini 100% cashbacknya. Dan ini Bapak Ibu bisa cek sendiri, ini nggak akan terjadi di developer lain. Cuma karena ini kemurahan hati Pariko Tampenawa saja yang memberikan promo cashback 100% full tanpa potongan. Gimana? Oke, menarik ya. Gimana ya? Oke. Jadi cashback 100% ini Bapak Ibu bisa dapatkan dengan cara hard cash yang dalam waktu 8 tahun ya. Dalam waktu 8 tahun uang Bapak Ibu akan dikembalikan full 100% tanpa potongan. Oke. Keuntungannya lain apa? Keuntungan lainnya nih ya, ini bukan buyback anyway. Ini bukan buyback, tapi ini cashback or money back guarantee. Jadi Bapak Ibu dalam waktu 8 tahun akan dikembalikan full 100%, dan unitnya akan tetap menjadi milik Bapak Ibu. Jadi kita nggak beli lagi unitnya. Lebih gila lagi apa? Karena unitnya kita nggak beli dan tetap menjadi milik Bapak Ibu. Lebih gila lagi, seperti yang saya bilang tadi, kita berada di right location yang memiliki percepatan capital gain yang sangat cepat sekali. Wah, sangat cepat sekali pokoknya. Kita nggak nyampe setahun 2 tahun, 3-4 bulan aja itu kenaikannya bisa sampai 10-20%. 3-4 bulan. Oke, saya kasih perbandingan. Banyak orang di masa pandemi ini lebih sering dan lebih suka menginvestasikan uangnya di deposito kan. Karena apa? Lebih aman, betul. Deposito lebih aman, dan
ada bunga di situ. Bunganya yang setahu saya paling tinggi sih 7%. Dan bahkan di masa pandemi ini sempat turun jadi 4% dalam waktu 1 tahun. Nah, dalam waktu setahun di deposito bisa 4%, nggak usah nunggu setahun. Di project kita itu cuma 3-4 bulan aja bisa 20%. 10-20% dalam waktu 3-4 bulan. That's why, bayangin aja kalau setahun udah berapa persen. Iya kan? Nah, jadi kembali yang tadi, keuntungan yang ketiga tadi, yang pertama kan cashback 100%. Yang kedua, unitnya tetap menjadi milik Anda. Yang ketiga, karena unitnya milik Anda, somehow Anda mau jual pun, Pak Sam, kita mau beli ya. Oh iya boleh. 3 bulan depan kita jual boleh. Oh iya bisa. 3 bulan depan dijual, katakan sekarang harganya 118. Nih, 3 bulan ke depan itu bisa jadi 200 juta. Ya, paling pahit-pahitnya pahit-pahitnya 130 adalah 130 140 kan, atau 150 lah, itu masih possible. Karena kan properti kan tergantung dengan infrastruktur yang kita bangun juga. Tapi karena pembangunan kita cepat, katakan ya, beli di 118 juta. Terus dalam waktu 3 bulan jadi 150 juta. Nah, Bapak Ibu jual dapat 150 juta. Nah, selisihnya berapa tuh? Dari 150 juta ke 118. Nah, selisihnya itulah yang menjadi keuntungan Bapak Ibu. Wow, itu dalam waktu 3 bulan loh ya. 100% cashback dalam waktu 8 tahun. Unitnya tetap menjadi milik Bapak Ibu. Selisihnya atau capital gainnya juga menjadi tetap milik Bapak Ibu. Meskipun unitnya dijual dalam waktu 3 bulan, tetap kok cashbacknya tetap berlaku. Karena yang nama pertama kan Bapak Ibu kan. Menarik nggak? Menarik banget ya. Nah, di samping itu apa? Di samping itu, karena memang kita developer yang terpercaya, Pak Riko Tampenawas juga putra berprestasi sulut yang udah di bidangnya dalam waktu yang lama dengan project yang sudah ia create. Banyak project yang udah dia create dan berhasil, seperti di Jakarta, di Bali. Nah, jadi kita developer yang bukan sembarangan gitu. Kita ya bergengsi, makanya kita bilang Tribeca Park itu is the prestigious project, right? Tribeca Park Manado is a prestigious project, yang mana kita akan bikin kawasannya elite. Kita akan bikin jalan aja lebar loh, paving block 8 meter. Kita akan bikin gorong-gorongnya. Kita akan bikin semua fasilitas yang nantinya akan menjadi ikon Manado. Istilahnya kalau Bapak Ibu tahu di Bali itu ada kayak Tamora Manado di daerah Canggu. Nah, kita akan bikin persis seperti itu. Wow, keren kan? Jadi kita nggak perlu jauh-jauh buat ke Bali, karena di Manado kita akan realisasikan di Manado Sulawesi Utara ini. Luar biasa kan? Belum lagi kita mau bikin klaster hunian pertama yang memiliki konsep seperti villa. Kita bikin di lokasi kita di Tribeca Park Manado. Nah, semisal klasternya jadi, semisal klasternya udah jalan, kira-kira harga tanahnya berpengaruh nggak? Pasti berpengaruh kan? Wah, makanya buat Bapak Ibu yang di Manado, ayo semisal ada waktu, kita atur waktu ketemu. Ntar ketemu sama Sam, kita ngobrol-ngobrol, dan kalau bisa cek lokasi langsung sambil nyantai di Pondok Hijau kita kan. Makan siang, makan malam boleh. Buat Bapak Ibu ntar Sam siapin waktu lah, iya kan? Nah, mungkin itu aja kali ya sharing yang bisa Sam sharingkan di siang hari ini. Jadi banyak orang kaya karena properti, dan semua orang kaya pasti bermain properti. Jadi kalau kita pengen jadi lebih kaya, kita pengen lebih berhasil, kita pengen cuan setiap harinya, ya udah yuk sama-sama kita investasi properti. Oke, mungkin itu aja yang bisa Sam sharingkan. Yang nantinya Sam akan lebih aktif lagi buat sharing-sharing di Facebook ya. Karena memang jarang sekali main Facebook, tapi ini Sam lagi komitmen untuk lebih produktif lagi, untuk bisa lebih sharing-sharing dengan teman-teman Bapak Ibu semua yang ada di sini. Oke, at least but not least, makasih banyak. Jaga kesehatan selalu, tetap ikuti protokol yang ada dimanapun kita berada. Ini gue ada masker sih, cuman memang nggak dipakai karena memang lagi ngobrol tadi kan. Tapi kalau di luar emang terus pakai masker kok. Oke, that's all. Ditunggu kehadirannya. Ingat ya, program kita cuma sampai bulan ini dan cuma sampai di akhir bulan. So there's still a time, 5 hari atau 6 hari lagi. Go on. Thank you very much. Have a nice day. Ciao.